Oke, tadi saya anggap cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi penjelasannya. Kita ke ini dulu, ke lanjut ke biologi tanah. Terlihat layar di monitor. Di monitornya kelihatan. Bisa tolong dibantu untuk merespon. Apakah terlihat layarnya? Takutnya nanti, Terlihat Bu. Kelihatan, oke. kelihatan. Ya, takutnya nanti saya ngomong panjang lebar, pas saya cek rekamannya, saya ngoceh sendiri, tapi slide-nya nggak muncul. Oke, tadi saya anggap air tanah sudah selesai ya, karena eh, waktu ya terbatas juga gitu. Nah, sifat biologi tanah, jadi sebenarnya sangat berkaitan dengan kesuburan ya, kesuburan tanah. Karena nanti kita akan bahas kapasitas beberapa sifat biologi tanah. Nah, yang ada di grup, sengaja saya tidak membuat grup sendiri yang untuk kelas A, biar yang lain bisa membaca hasil karya teman-teman yang di kelas A. Kalau di kelas C itu memang sengaja saya tidak kasih tugas presentasi, karena waktu ya terbatas, apalagi orangnya banyak gitu ya. Jadi saya tidak mungkin untuk meminta setiap orang untuk presentasi. Nah, sengaja mahasiswanya saya minta untuk kirim di grup biar kelasnya juga membaca apa yang dilakukan oleh kelas A. Jadi kelas A itu melakukan presentasi sesuai dengan yang saya sepakati dengan mereka, bahwa bidang-bidang yang fokus yang akan ditekankan itu adalah fisika tanah, biologi tanah, dan kimia tanah. Tiga hal itu saja sudah banyak sekali pembahasannya sebenarnya, tapi karena sebenarnya tidak hanya tiga bidang ini ya, banyak kecakupannya. Tadi ada air tanah, bagaimana terbentuknya tanah, dan sebagainya. Mungkin kelihatannya belajar tanah mudah gitu, tapi kalau kita kaitkan dengan analisa dan sebagainya, belajar tanah tuh menyenangkan kan. Kalau kebetulan karena memang saya orang tanah, jadi memang memang sudah mendarah daging dan jadi filosofi tersendiri gitu. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan urusan akhir ya. Urusan akhir itu apa maksudnya? Kita pulangnya masuk dalam tanah kan. Lahir ciptaannya bukan api, bukan cahaya, tanah. Jadi dan saya terjun masuk ke dalam ilmu tanah juga bukan pilihan saya. Saya tidak ingin jadi, dulu saya tidak mau jadi mahasiswa ilmu tanah. Bahkan saya tidak mau kuliah, ya. Tapi qadarullah, Allah menempatkan saya di sini dan akhirnya saya diminta oleh Allah sendiri gitu ya. Ini berdasarkan hati saya sendiri ya, nggak entah benar atau enggak gitu, untuk bisa tetap ada di Sakikirti untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang nantinya insya Allah juga jadi bermanfaat untuk orang banyak. Jadi harapan saya ketika kita mendarah daging ilmu yang kita ambil gitu dan kita sebarkan luas dengan cara kita sendiri menyampaikan, itu akan menyenangkan. Makanya saya minta ke mahasiswa saya untuk mencoba mempelajari ilmu yang sudah didapatkan itu dikembangkan dengan cara kita sendiri gitu. Walaupun mungkin masih bahasa Palembangnya masih meraba-raba gitu ya, masih mengabak-ngabak gitu kan. Ini benar nggak ya saya jawab ini ya? Tapi paling tidak kalau kita langsung ada di situ gitu, ikut presentasi, ikut menjawab pertanyaan, dan kebetulan memang presentasinya saya tidak buat kelompok. Saya minta sendiri-sendiri supaya mereka belajar bagaimana cara menjawab tanpa harus tergantung dengan teman alias ngepek nyontek gitu ya. Nah, saya berharap nanti ujian semesternya juga sama seperti itu juga. Jadi tolong dibaca-baca karena ada beberapa bidang yang yang beberapa pertanyaan yang saya ambil dari diskusi tersebut. Oke, kapasitas organisme hidup dalam tanah itu banyak rupa ya. Ada mikro, ada makro. Semuanya berhubungan dengan aktivitas flora dan fauna di perakaran. Dan untuk melakukan kontribusi dalam ketersediaan atau penyediaan unsur hara bagi tanaman, itu adanya sambil memelihara proses biologis juga yang dapat memperbaiki sifat fisika dan kimia tanah. Makanya fisika, kimia, biologi itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi mungkin kalau selama ini belajar apa baik ya dasar ilmu tanah ini gitu, paling tidak ada tergambarkan dan paling tidak ada yang melekat di dalam hati ketika nanti
entah masih ada di sini atau bahkan selesai dari sini gitu, S1 dari sini masih ada yang oh ya dulu belajarnya tentang ini ya dasar ilmu tanah. Minimal itu yang diingat gitu. Nah, terus jaring-jaring makanan tanah ini sebenarnya sudah the soil food web ini banyak sekali yang kita lihat ya bahwa kalau jaringan makanan terputus, makanya akan ada sebab, ada akibat. Kenapa sih harimau datang ke pemukiman warga? Kenapa sih terjadinya ledakan hama? Kenapa sih lebih banyak hama, lebih banyak penyakit? Itu pasti ada sebab. Dan semuanya itu hubungannya dengan keseimbangan. Saya tidak ngomong masalah yin dan yang ya, karena sebenarnya itu keseimbangan itu memang kelihatannya ya sering kita ulang, tapi memang satu saja yang terputus atau satu saja yang sudah ini, maka semua kacau ya. Jadi jaring makanan dalam tanah itu sangat luar biasa kaitannya. Kalau lihat dari sini ya, kalau orang manusia yang tidak berpikir bahwa dia hanya untuk kepentingan dia gitu. Yang penting aku seneng nembak burung gitu ya. Entah itu untuk hobi, entah itu untuk dimakan gitu. Tapi tidak memikirkan jangka panjang. Akhirnya habis nih hewan-hewan ini. Dan dia tidak lagi memakan hama sejenis predator ya, namanya arthropoda dan sebagainya, dan akhirnya ada nematoda. Yang ini akan dampaknya kemana? Akan besar. Makanya tahun berapa itu terjadi ledakan hama kan? Yang luar biasa karena kenapa? Akibat ulah manusia. Ya, kenapa saya selalu berulang? Saya lupa, pernah nggak saya ngomong ini di kelas ya? Saya dengan suami paling tidak suka kalau orang ngambil entah itu ikan, entah itu belut pakai listrik. Karena dia akan merusak hayati yang lainnya. Misalnya niat dia cuma ngambil belut gitu ya. Tapi apa dia tidak berpikir panjang ke depannya, ada hewan-hewan kecil yang berguna bagi tanah, ada makhluk kecil entah itu ikan, entah itu apa yang nantinya akan dirasakan oleh anak cucu bahkan cicit gitu. Akibat apa? Akibat manusia. Ya, saya manusia gitu. Maksudnya saya tuh mengajak bahwa belajar ilmu itu tidak cukup hanya sekedar ilmu, tapi bagaimana memanfaatkan ilmu itu dengan benar, dengan baik, sehingga kita bisa bijak dalam menjalani hidup ini gitu. Saya tadi beberapa lihat VT ya, VT yang FYP, ada gajah. Gajah tuh kayak seperti apa? Tingkahnya tuh kayak seperti polisi yang di tengah-tengah tuh ngambil jatah gitu ya. Banyak yang komen gitu. Gajah aja tahu dengan kebutuhannya. Jadi mobil yang lewat tuh mobil truk yang membawa tebu. Jadi ketika dia seperti sedang menyetop mobil ya, kayak apa sih bahasanya tuh? Tukang inilah intinya, tukang tagih yang ngambil di jalan-jalan gitu. Nah, dia ngambil tebu dan dia ngambil secukupnya dia saja gitu. Bukan yang semaruk-maruknya manusia gitu. Gajah saja bisa mikir gitu kan. Aku cukupnya cuma 2 batang, ya ngambil 2 batang. Ngapain aku ngambil semua gitu. Tahu aku tidak kumakan. Nah manusia, yang penting keluarga aku cukup, tidak peduli terserahlah nak cucu cicit siapapun yang mau ini, yang penting kami bahagia. Itu kan egois. Harusnya pikirkan juga. Ketika kita nanam, kembalikan lagi tanahnya. Jangan dibiarin. Kan kalau tanah, jadi saya cerita sedikit ya, tanah yang hasil panen, itu unsur haranya jauh lebih besar diambil pada saat mengolahnya. Jadi wajar saja tanah kita semakin hari bukan semakin baik, maka malah menurun produksinya. Tidak ada lagi istilah kita lempar benih langsung tumbuh tanpa diolah apapun, tanpa diapa-apain. Sekarang tanahnya harus kita perbaiki, dikasih bahan organik, dikasih bantuan organisme dan segala macam. Kalau dulu zaman manusia purba kalau istilahnya ya, lempar saja sudah tumbuh. Kenapa? Karena tanahnya sudah baik, sudah bagus. Kalau sekarang
Jadi itu yang harus kita edukasi. Jadi jangan cuman panen saja maunya, tapi kembalikan tanahnya dengan apa? Dengan bahan organik. Bahan organik kaitannya dengan apa? Dengan organisme, dengan makhluk hidup. Kalau ini kita kita tidak pikirkan, misalnya karena saya pencinta burung, segala jenis burung di hutan tuh diambilin semua, tapi tidak mikirkan jangka panjangnya tuh untuk apa sih? Hanya peduli untuk diri sendiri, ya sudah, kacau lah. Sekarang sudah terjadi sebenarnya kekacauan itu. Cuman ya berdoa saja. Bahkan kalau saya boleh bilang, andaikan saya melihat, bukannya disamain dengan hewan ya, saya melihat koala itu 24 jam, 20 jam dia tidur, 4 jam dia ini ya, beribadah istilahnya ya, entah itu apa gitu ya. Tapi itulah yang terjadi gitu. Semakin banyak, aktivitas yang kita lakukan, semakin banyak hal-hal yang di luar yang kita juga sampai terbawa suasana gitu ya. Nah, kalau kita tidak pikirkan ini, keseimbangan jaringan makanan di dalam tanah, the soil food web itu, ya sudah, siap-siap. Makanya semua tuh ada sebab akibat. Bukan ujug-ujug Allah langsung kasih musibah, langsung kasih bencana tuh enggak. Pasti ada sebab sebelumnya. Panjang ya kalau saya ngomongin ini ya. Saya berharap pembelajaran dasar ilmu tanah itu jadi filosofi yang melekat di hati mahasiswa saya gitu ya, dari Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman sekalian gitu ya. Jadi ketika nanti itu bisa diaplikasikan, minimal kita mengedukasi. Janganlah misalnya mau ngambil ikan pakai teknik putas atau teknik menyetrum gitu kan, pikirkan atau teknik membakar, pikirkan jangka panjangnya seperti apa. Jangan pikirkan diri sendiri, yang penting keluarga aku bahagia, aku bisa makan. Kamu tuh tidak tahu ngasih duit ida, kayak gitu kan? Ngasih duit ida, kamu tuh pacak ngomong baik. Ini karena saya kebetulan aktif di apa namanya komunitas forum das. Jadi waktu itu kita bahas tentang teknik membakar. Jadi membuka lahan itu banyak sekali kerugiannya dengan membakar. Tapi petani-petani itu ketika dikasih edukasi itu, yang dijawab seperti itu. Kamu tidak tahu, ini sudah jadi kebiasaan kami. Sudah jadi adat istiadat kami. Bantu idak, ngejedot idak, ngomong baik. Nah itu yang kadang-kadang ya sebagai sesama manusia ya, kita miris ya mendengarnya. Padahal niat kita adalah mengedukasi, yuk sama-sama cari solusi yang membuka lahan yang lebih baik itu seperti apa gitu. Nah, di pertanian tuh harusnya bukan cuma ngomongin pertanian saja, tapi cakupannya ke banyak, ke ekosistem, ke lingkungan, ya. Jadi berharapnya kita nanti bisa menyampaikan dengan siapapun ya, entah kita jadi sebagai penyuluh, entah kita sebagai orang terdekat beberapa orang yang mungkin ada aktivitas berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan pertanian, kita bisa mengedukasi. Kalau dalam agama Islam, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi kalau saya sih, mungkin saya tidak menjelaskan detail ayatnya ayat apa, suratnya apa, tapi dalam agama apapun, saya yakin kalau menjaga lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, pastilah itu hal yang baik, ya. Nah, organisme tanah yang terlibat dalam setiap aspek kualitas tanah itu pasti ada hubungannya. Ini komunitas tanah dulu bilangnya, bukan orang-orangnya ya. Komunitas tanah itu kumpulan dari beberapa sifat fisik, kimia, biologi. Ada agregasi atau struktur, ada bahan organik, ada humifikasi, ada pencucian nitrat ya unsur hara, ada siklus hara dan dekomposisi. Nah, itu berhubungan dengan organisme yang terlibat dalam setiap aspek kualitas tanah. Itu yang saya bilang tadi. Kita nih habis panen. Mungkin ada yang beberapa yang kerjanya di bidang pertanian, penyuluh, entah apa gitu ya. Pernah nggak kita bilang, Pak, nanti setelah ini jangan nanam dulu ya, istirahatkan dulu, berakan dulu. Nah, selama menunggu istirahat ini kan ada sisa, misalnya kalau tanaman padi ya, ini kan ada sisa jerami, kita komposin dulu, kita dekomposisiin dulu. Istilahnya bukan kompos, kita jadiin pupuk organik dulu. Nanti aplikasikan ke tanah, setelah beberapa minggu baru mulai tanam lagi. Pernah
tidak kita menyampaikan seperti itu? Rata-rata kan ya udah gitu, selesai panen sudah gitu, tanpa memikirkan ke depannya seperti apa. Tapi sekarang petani sekarang sudah sangat maju, sudah sangat keren kalau saya bilang. Saya tidak bilang ini ya, tapi sudah sangat luar biasa. Bahkan saya salut ya, informasi yang mereka dapatkan itu sangat-sangat kalau kita nggak rajin ngupdate diri ya, terutama di daerah Jawa ya, itu sangat-sangat terbuka, sangat-sangat membuka diri untuk mendapatkan ilmu. Ya, kebetulan karena kita berada di Pulau Sumatera ya, ketemunya itu tadi kebiasaan, adat istiadat seperti itu, karakter gitu ya. Tapi kalau kita mencoba keliling-keliling gitu ya, khususnya di Indonesia, itu karakter, kebiasaan itu akan sangat berbeda. Ketika sudah membuka diri, otomatis teknologi di bidang pertanian juga akan sangat berubah ya. Nanti kapan-kapan ya semester ini ya yang nantinya mau berangkat PKL ya. Semester ini, semester 2 ini ya, semester 4. Nah, nanti semester 4 atau semester berapa gitu ya. Jadi selain PKL sekalian healing gitu, sekalian juga buka tukar pikiran dengan beberapa petani di daerah Jawa atau beberapa praktisi di daerah Jawa. Bagaimana sih kok ini? Ya selain memang sumber daya alamnya baik ya, tanah-tanahnya, tapi juga teknologi pemikirannya juga sangat mumpuni. Jadi wajar kalau terjadi perkembangan yang luar biasa. Tapi kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis karena di daerah Sumatera Selatan itu kaya dengan yang namanya lahan suboptimal. Kalau lahan suboptimal dimaksimalkan, insya Allah berkembang juga pertanian kita di Sumatera. Oke, untuk memahami bagaimana biologi mempengaruhi tanah, kita perlu mempelajari organisme hidup yang dalam tanah tadi ya. Organisme tanah itu dibagi menjadi ada fauna, ada flora. Nah, ini bisa bisa dilihat di slide mahasiswa atau teman-teman kalian yang ada di kelas A. Jadi kalau saya sarankan, saya lihat ada yang di grup itu keluar ya. Saya nggak tahu kenapa keluar dari grup. Ke samping. Saya nggak tahu kenapa keluar dari grup, tapi yang jelas jangan keluar dari grup karena ada banyak materi. Nanti saya mau ngirimkan soal-soal mahasiswa yang lagi diskusi, siapa tahu itu masuk dalam ujian gitu ya. Ya paling tidak terarah yang mau dipelajari, yang mau dijawab. Itu ya, mesti ngajar ya. Oke, lanjut lagi. Ini ya, ada makrofauna, ada mikrofauna, ada mikroflora gitu ya. Kalau makro itu sudah jelas ya, serangga, rayap, bekicot, cacing itu makrofauna. Kalau mikro itu yang tidak tampak secara mata langsung ngelihatnya, ada nematoda, ada protozoa, itu adalah jenis mikrofauna. Nah, mikroflora, jadi bakteri itu masuk dalam kategori mikroflora. Jamur, cendawan, ganggang, Actinomycetes itu adalah masuk dalam kategori mikroflora. Tanah sebagai habitat. Jadi ada partikel tanah, ada air, ada akar tumbuhan, itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi kalau di feature 5.2, trophic relationship among different group of soil organism are controlled by accessibility to their result. This illustration represent approximately 1 centimeter of highly structured microzone in the surface horizon or grassland soil. Ini courtesy dari peneliti bukunya S. Ross ya. Kalau ini yang sering pernah baca saya lupa di agronomi ya, bukunya tebal gitu ya. Ngambil dari sini. Jadi hubungan secara tropik antara sekumpulan organisme tanah itu dikendalikan dari beberapa sumber yang ada di diri mereka. Ya, misalnya tanah itu punya riwayat dulu bahan induknya berasal dari batu-batuan apa. Nah, itu akan memicu pertumbuhan organisme juga di dalam tanah. Ilustrasi ini dipresentasikan sekitar dianggap 1 cm. Ini nih, habitat ini dianggap 1 cm dari struktur ketinggian secara zona, mungkin dalam bentuk profil tanah ya, di permukaan horizon
di atas rumput atau vegetasi yang ada di dalam permukaan tanah. 1 cm persegi luasannya segini. Makanya saya bilang kalau satu sentimeter saja itu butuh ratusan tahun untuk membentuk layer 1 meter. 1 senti salah. 1 senti tahu kan sekecil apa? Bayangkan kalau muka bumi ini tidak seimbang, maksudnya kita tahu nih eh, kondisi di daerah ini tidak ada zona hijau. Kita bangun villa, kita bangun apa, tapi tidak memikirkan dampak lingkungannya. Otomatis terjadi apa? Terjadi longsor. Kalau erosi tidak begitu ini, longsor. Kalau longsor lebih bukan lagi 1 sentimeter, bermeter-meter. Untuk bisa tumbuh, untuk bisa membentuk satu layer lagi, luar biasa nunggunya. Makanya kadang-kadang ini sangat beririsan karena saya tidak mau mempetak-petak urusan seperti ini. Ini harus diedukasi. Kalau tidak, ya sudah mikirin diri sendiri semua. Yang penting aku bahagia. Tanah memang hidup. Misalnya dalam 1 gram. 1 gram ya, tahu ya 1 gram ya. 100 gram beda ya, 1 gram. Kecil sekali. Itu ada lebih dari 100 juta sel bakteri. Bayangin, kalau dibakar seluas demikian luas, bakteri yang harusnya mengembangkan tanah itu menjadi subur, mati. Tahu ya, kalau bakteri sudah dipanaskan, dibakar, itu tidak akan bisa ini lagi. Beda halnya kalau sudah terbakar, beda halnya ya. Beda halnya itu. Kita tak berbicara dengan unsur hara mikro. Dan lebih dari 11.000 spesies. Bayangkan, satu spesies bakteri itu bisa sampai jutaan sel. Ini lebih dari 11.000 spesies. Juga fungi atau fungia dan binatang yang lebih besar. Oke. Selanjutnya, populasi makroorganisme dalam tanah yang kondisinya subur ya. Ini kalau bakteri itu sekitar 1-100, bentuknya juta jumlahnya per gram. Ya, jadi luar biasa. Kita tuh nggak sadar sebenarnya dengan makhluk yang sudah Allah ciptakan, tapi bermanfaat buat kehidupan. Itu saya coba untuk menginterpretasi ke kitanya ya. Bayangkan kalau tubuh kita tidak didominasi dengan bakteri, contoh lambung kita tidak dikasih bakteri Escherichia coli, otomatis makanan yang kita makan itu keluar lagi sama dengan apa yang kita makan. Artinya tidak ada yang terserap di tubuh. Sama, di tanah juga seperti itu. Ketanaman juga sama seperti itu. Ya, bisa dibaca ini ya. Jadi siapa di situ ada makrofauna ya, salah satu pembangun dalam tanah ya, engineer tanah gitu ya. Jadi klasifikasinya juga terlihat beberapa mikron. Wajar kalau kita harus menggunakan mikroskop karena memang sangat kecil sekali. Ya, kalau agak jijik jangan diamati ya. Makanya kalau kami dulu kuliah, kalau nggak mau pegang cacing jangan masuk pertanian katanya gitu ya. Jadi ya walaupun memang agak geli-geli gimana gitu ngelihatnya ya. Jadi ini adalah beberapa fauna yang ada dalam tanah. Kelihatannya jijik, kelihatannya jorok gitu, tapi sangat bermanfaat untuk kesuburan tanah. Jadi sesuatu yang Allah ciptakan itu kelihatannya jelek, kelihatannya tidak bermanfaat, bahkan ini. Jadi beruntunglah jadi manusia. Jangan pernah bilang sama diri sendiri, aku tidak berguna di muka bumi ini. Kamu sangat berguna. Bahkan hewan-hewan kecil yang kalian lihat di dalam ini saja itu sangat berguna bagi tanah. Kelihatannya jijik, kelihatannya jorok, tapi sebenarnya sangat berguna buat meningkatkan kesuburan tanah. Ya, bagaimana mekanismenya? Banyak rupa, banyak macam.
Ya, ada cacing tanah, earthworm ya, kalau mungkin agak nggak ngerti dengan bahasa dusun saya gitu ya. Termit itu sejenis kutu-kutuan, tapi dia juga ada di dalam tanah gitu ya. Ini juga sama shadow scorpion ya, jenis hewan-hewan ini apa nih? Apa ini? Centipede. You know what is centipede? Kalajengking ya. Kalajengking atau sejenisnya gitu ya. Snail ya, temannya SpongeBob ya. Terus ada full. Full itu seperti mouse tapi dia khusus untuk di daerah pertanian di dalam tanah gitu. Jadi binatang tanah itu penting untuk dekomposisi. Apa sih dekomposisi? Mencaca residu seresah. Itu kenapa Allah ciptakan mereka-mereka itu yang katanya menjijikan, tapi sangat berguna untuk tanah. Jadi tugas mereka mereka itu akan menghancurkan, mencaca. Kalau ada sisa-sisa bahan organik, mereka akan akan mendekomposisi. Mereka akan mencampur dari aktivitas nih, kayak cacing tanah masuk dalam ruang pori tanah. Dia akan memberikan ruang pori untuk air terserap dengan baik. Bahkan kalau dia mati itu ada beberapa penelitian tentang pupuk kascing ya. Itu kesuburan yang tanah, proteinnya dan sebagainya macam unsur haranya itu pun meningkat. Terus adanya proses pencampuran tanah, ada areasi tanah gitu yang dimana kalau ruang porinya baik maka ada udara yang baik juga. Jadi memang sudah sudah apa ya? Sudah tugasnya seperti itu gitu. Jadi bahkan lalat pun yang kata kita jorok, jijik segala macam, ketika kita lihat itu adalah sesuatu yang menjelekan bahwa itu bisa bisa jadi apa ya? Parameter bahwa itu memang tempatnya seperti itu. Jadi semua Allah ciptakan itu semua punya tugasnya masing-masing. Tinggal kita saja yang manusia ini mensyukuri bijak dengan yang sudah Allah kasih posisikan kita sebagai manusia dan tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia gitu. Minimal dari jari kita masing-masing kita bisa menyebarkan positive vibes dengan kalimat-kalimat yang memberikan semangat, memberikan kebaikan gitu. Jadi bukan berarti orang yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan kalimat-kalimat bijak, seolah-olah dia sudah bijak, seolah-olah dia sudah sempurna, seolah-olah dia sudah paling banyak ilmunya. Tidak. Secara tidak langsung dia ngomongin diri dia dan dia sebarkan. Makanya saya mencoba untuk melebarkan penjelasan tentang ilmu tanah ini. Sebenarnya filosofinya luar biasa. Dari mulai kita diciptakan dari tanah, terus kita sadar bahwa kita ini cuman bahan terbentuk dari tanah dan akhirnya akan kembali ke tanah. Jadi apapun yang harus kita kejar. Kalau kita harus kembali ke tanah lagi dan hancur menjadi tanah juga gitu kan. Oke, ini adalah laju dekomposisi yang dilakukan oleh Beutelua gracilis ya, di mana berdasarkan waktu berapa bulan dia akan berapa tingkat laju dekomposisinya. Jadi semua tugas mikro, makro, baik fauna maupun flora itu punya tugasnya masing-masing. Nih ya, mesofauna itu di antara tengah-tengah. Dia tidak mikro, dia juga tidak makro. Ya, ada mites, ada springtail, ada nematodes, dan ini harus menggunakan mikroskop. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melihatnya. Ini mesofauna tanah itu sangat penting. Kenapa? Ada ukurannya. Ini ya, bakteri ini adalah masuk dalam kategori mikroorganisme tanah. Fungi tadi ada jamur ya. Fungi itu jamur ya. Semua ada fungsinya ya. Nanti detailnya akan sama saya di bioteknologi nih ngomongin tentang ini. Oke, sepertinya waktunya sudah habis ya. 10 menit lagi. Mungkin boleh kita 10 menit lagi ya. Saya screenshot dulu siapa yang hadir. 1, 2, 3, 4, 5.
Masih ada slide lagi? Oh, enggak. 5 orang ya memang ya. Oke, silakan dihidupkan dulu videonya. Saya akan ambil foto. 1, 2, 3. Oke, saya pindahkan dulu. Apa Mary? Tahu-tahu. Ya, saya belum matiin ini ya. Stop dulu.